memberkati saat ini Tuhan. Jamaah dan lawatan Tuhan, curahan kasih Tuhan senantiasa limpah. Bawa hati kami, hidup kami, untuk kami memuliakan Engkau Tuhan dalam setiap saat dan setiap waktu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman saat pagi hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima berkat-berkat firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita semuanya dalam keadaan baik, sehat, semua karena anugerah daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk belajar dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kalau kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah pujian kita senantiasa layak di hadapan-Nya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk tema renungan pagi hari ini adalah mengikuti rancangan Tuhan dengan penuh syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, temanya mengikuti rancangan Tuhan dengan penuh syukur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dalam kehidupan kita mempunyai rancangan-rancangan atau rencana-rencana yang akan kita jalankan ke depan. Tuhan pun mempunyai rancangan, mempunyai rencana, mempunyai planning untuk kehidupan masing-masing orang yang percaya, untuk kita semuanya. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan memahami bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berfirman bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Rancangan Tuhan kadang berbeda dengan rancangan manusia. Rancangan manusia terbatas, tapi rancangan Tuhan itu maha sempurna. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa rancangan Tuhan, kita akan kembali, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku itu Tuhan. Tuhan sedang berfirman kepada umat Israel yang ada di pembuangan. Aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku, ada pada Tuhan. Rancangan umat Tuhan, rancangan Tuhan terhadap umat Tuhan yang sedang dalam proses sengsara, proses dalam pembuangan, dalam perbudakan, ditindas dan sebagainya, dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, tidak penuh sukacita. Tapi Tuhan mempunyai rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan bukan kecelakaan, rancangan
dengan harapan. Amin. Jadi kalau kita saat ini misalnya sedang menghadapi proses, menghadapi pergumulan, kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah, yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, di mana ada masa depan. Amin. Kalau saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu hari esok, tetapi kita percaya bahwa hari esok adalah milik Tuhan. Hari esok Tuhan sanggup memberikan hal yang baik. Kalau ayat yang 12 dan 13 dianjurkan kita untuk senantiasa berseru dan berdoa. Artinya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bukan mengandalkan manusia, bukan mengandalkan kemampuannya sendiri. Aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan itu, enggak. Tetapi supaya kita mengandalkan Tuhan. Dan apabila kamu berseru, ayat 12, dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rancangan Tuhan indah, rancangan Tuhan itu baik. Tetapi kita bukan hanya santai-santai untuk menantikan rancangan Tuhan. Oh, nanti kan juga baik. Tetapi kita disuruh untuk kita mengandalkan Tuhan, untuk kita berdoa. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, apabila kita semua mencari Tuhan, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Artinya menanyakan Tuhan dengan segenap hati, kita berserah penuh, berharap penuh, mengandalkan Tuhan sepenuh hati. Kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan itu maha segala-galanya, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha sempurna rencananya. Dalam kehidupan kita kalau kita menghadapi proses, menghadapi kesusahan, menghadapi kekurangan, menghadapi apapun, kita andalkan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan itu akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Kita lanjutkan membaca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat ini mengatakan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, sangat berbeda. Dan jalanku, jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan ayat 9, seperti tingginya langit dengan bumi. Jauh. Itulah pemikiran Allah dengan pemikiran manusia. Pemikiran manusia sangat terbatas, tetapi pemikiran Tuhan sangat luar biasa, sangat dahsyat, indah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh mempunyai rancangan, kita boleh mempunyai cita-cita, dan itu kita harus berusaha untuk mengupayakan hidup ini bisa berlangsung dengan baik, dengan berusaha, dengan berdoa, dengan bekerja. Kita wajib untuk melakukan hal ini. Tetapi Tuhan lebih baik lagi untuk memikirkan kita. Amin. Tuhan lebih sempurna lagi di dalam memperhatikan kita. Dan rancangan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kadang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki suatu kerinduan atau kita mempunyai cita-cita, kemudian tidak
terlaksana seperti apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan memberikan yang lain, yang lebih baik, atau mengalihkan ke hal-hal yang lain. Minta berkat A misalnya, minta berkat A. Yang A ini tidak diberikan, tetapi Tuhan memberikan B. Nah, itulah rencana Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Bedanya antara Tuhan dengan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu memberi yang baik. Jalan hidup kita Tuhan pun mengatur. Tapi kita tetap harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan alihkan, Tuhan akan arahkan untuk sesuai dengan kehendaknya. Dan kita tidak boleh untuk marah, tidak boleh untuk kecewa. Kalau yang mudah marah itu seperti anak kecil, misalnya minta ini, oh nanti tunggu dulu, aku maunya sekarang, harus guling-guling dulu nangis. Nah itu anak kecil yang masih belajar untuk mengendalikan emosi. Kalau orang yang sudah dewasa, apalagi dewasa rohani, kita belajar, oh mungkin ini belum kehendak Tuhan, kehendak Tuhannya ini, atau menanyakan Tuhan, kehendakmu yang jadi, apa kehendakmu dalam hidupku. Kita berserah kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah pemikiran Tuhan begitu sangat indah, sangat dasar, sangat luar biasa. Tuhan memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-17 di sana dikatakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Mari kita akan baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 13. Ya, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini dikatakan bahwa jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kita merencanakan segala sesuatu untuk hari-hari ke depan, kita senantiasa libatkan Tuhan dan berkata, jika Engkau menghendaki, biarlah aku ke sini, aku ke situ, aku melakukan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, kita berserah kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Seperti Tuhan Yesus juga mengatakan waktu mau minum cawan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi berserah dan berharap kepada Tuhan, supaya kita semuanya itu tidak mudah untuk tawar hati, tidak mudah untuk kecewa, tidak mudah untuk putus asa. Tapi kita percayakan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita percayakan kepada rancangan Tuhan yang begitu sempurna. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 4 hal yang menjadi jaminan bagi kita untuk kita bisa mencapai rancangan Tuhan yang disediakan Tuhan bagi kita. Karena kita yakin bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang sangat indah, yang baik, yang penuh dengan harapan. Jaminan yang pertama adalah jaminan penyertaan Tuhan. Amin. Kita umat-umat Tuhan itu dijamin, disertai oleh Roh Kudus. Haleluya. Dalam setiap langkah hidup kita, kalau kita lekat erat dengan Tuhan.
Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita yang akan senantiasa membimbing, akan senantiasa mendidik kita, menuntun kita dalam hal yang baik. Bahkan Roh Kudus menuntun, menyertai kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi tujuan utama kita di dalam hidup di dunia ini kita supaya saatnya nanti kita kembali kepada Allah, kita bisa bersama-sama di dalam kerajaan surga, masuk dalam hidup yang kekal. Itu tujuan utama, dan Tuhan menjamin penyertaan dengan kuasa Roh Kudus-Nya dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah jaminan penyediaan. Tuhan senantiasa menyediakan apa yang kita perlukan. Jangan takut, Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menjamin kita. Amin. Dijamin Tuhan bukan kita harus menuntut, oh aku harus punya ini, punya itu, aku harus kaya, harus punya uang banyak, harus. Enggak, itu namanya tuntutan. Tetapi kita percaya Tuhan menjamin kehidupan kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Tuhan mencukupi kebutuhan kita, makan, minum, pakai, Tuhan cukupkan. Tuhan senantiasa sediakan. Kemudian jaminan yang ketiga adalah jaminan kekuatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru di dalam kita, di dalam menghadapi proses kehidupan ini. Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di kita itu diberikan kekuatan oleh kuasa Tuhan. Jadi karena kita tidak sendirian, kita bersama dengan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lelah, capek, banyak problem, aku tidak kuat, jangan bilang seperti itu. Aku kuat bersama Tuhan. Amin. Aku kuat bersama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, dan kekuatan terus. Setiap hari Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah jaminan kemenangan. Di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Inilah jaminan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak takut, kita tidak gentar, sebab Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memegang kita, ya, dengan tangan kanan Tuhan, dan membawa kita kepada kemenangan. Itu perlu kita yakini, perlu kita imani, supaya jangan kita lemah, jangan kita goyah, walaupun menghadapi segala sesuatu yang menggoyahkan, tapi kita tetap kuat karena Tuhan memberikan jaminan kekuatan. Kita tetap menang karena Tuhan memberikan jaminan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada suatu gambaran ya. Kalau kita
naik pesawat nih, saya pernah punya pengalaman naik pesawat ya, walaupun baru sekali ya, tapi dari atas itu kita bisa melihat bawah ya, lihat bawah ada gunung, ada ngarai, ada sungai, tanaman, hutan dan sebagainya, kita bisa lihat dengan jelas. Tapi kalau kita di bawah, kita hanya melihat yang dekat-dekat saja di sekitar kita berdiri misalnya. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan itu melihat dari atas, dari kemuliaannya. Dia melihat umat ciptaannya, melihat alam semesta. Allah itu mempunyai wawasan terhadap alam semesta dan mempunyai tanggung jawab, mempunyai rancangan untuk membuat alam semesta ini tetap baik dan sejahtera, khususnya untuk umat-umat Tuhan yang ada yang percaya, pasti Tuhan akan memberikan hal-hal yang baik. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu kita belajar untuk bagaimana kita melihat hidup kita dari kacamata Tuhan, dari pemandangan Tuhan. Karena Tuhan itu yang maha sempurna, yang maha ajaib, maha besar karyanya, dan maha besar rencananya dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga pernah membuat kerajinan kristik ya, gambar yang dibuat dari benang, disulam satu persatu. Itu kalau dilihat dari bawah itu benangnya kelihatan nggak beraturan, ruwet ya, paling selembrah karuan gitu, nggak baik. Karena kita lihat dari bawah, dari kacamata manusia ya, dari bawah. Tetapi Tuhan itu maksudnya kalau kita melihat lukisan gambar kristik itu dari atas, maka akan terlihat gambar, ada gambar bunga, ada gambar rumah, pemandangan dan sebagainya, itu indah, bagus. Jadi kita belajar untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Nah, Tuhan itu melihat dari atas itu mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi dalam proses kita kadang-kadang kalau kita melihat kemanusiaan kita banyak ruwetnya, ya, banyak ruwetnya. Tetapi belajar, oh maksud Tuhan itu apa, rancangan Tuhan itu apa, sehingga kita mempunyai suatu keyakinan dan tidak mudah untuk risau, untuk gelisah, ya, karena pada akhirnya Tuhan itu memberikan yang baik, memberikan rancangan yang baik, yang indah, hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita perhatikan, kita jangan berpikir negatif, berpikir yang jelek ya, tentang kehidupan kita, tentang kasih Tuhan, tentang segala sesuatu. Kita belajar untuk berpikir yang positif, berpikir yang baik. Pikirlah yang positif untuk hari depan kita. Amin. Untuk hari depan kita, pegang jaminan Tuhan, pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menyertai, Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan bahwa hari esok kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya. Kalau kita percaya bersama Tuhan, maka Tuhan itu memberikan penyertaan, pertolongan, memberikan kemenangan, memberikan senantiasa penyediaan berkat bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama kembali membaca. Kita baca bersama-sama ya, Yeremia pasal 29 ayat yang 11. Sudah ditayangkan? 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik, melebihi dari rancangan kita, melebihi dari rancangan manusia. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan mudah kecewa atau tawar hati atau patah semangat, tetapi kita terus gandul Gusti, terus melekat erat dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi sesuai dengan tema tadi, mengikuti rancangan Tuhan dengan penuh syukur. Jadi kita bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi, kita bersyukur karena Tuhan itu senantiasa campur tangan dalam kehidupan kita. Satu ayat lagi kita akan baca sebagai ayat hafalan kita, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bersama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama renungkan firman Tuhan ini, biarlah menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa kami dalam surga atas firman-Mu saat pagi hari ini, untuk kami belajar memahami rancangan Tuhan yang jauh lebih mulia daripada rancangan kami, daripada rancangan manusia yang sangat terbatas. Ajari kami untuk senantiasa mendekat erat dengan Engkau Tuhan, untuk kami mengikuti Engkau dan percaya penuh kepadamu, bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menyediakan berkat-berkat rohani dan jasmani. Engkau yang memberikan kekuatan baru setiap hari Tuhan, dan Engkau yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Pegang terus kami dengan tangan-Mu yang kuat ya Tuhan, untuk kami bisa berjalan mengarungi seluruh kehidupan ini sampai kami menerima kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.